Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan kebijaksanaan sederhana. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, matahari baru saja menyentuh menara-menara istana. Para pedagang membuka lapak, para penjaga istana berdiri tegap, dan di sebuah sudut kota, Abu Nawas masih terlelap di atas tikar lusuhnya sambil memeluk kendi kosong. "Ah, hidup ini sederhana," gumam Abu Nawas dalam tidurnya, sebelum tiba-tiba pintu rumahnya digedor keras. "Dak! Dak! Dak! Abu Nawas, atas perintah raja, kau harus segera menghadap istana." Abu Nawas terbangun kaget, kepalanya terbentur dinding batu. Ia mengucek mata, lalu bertanya santai. "Apakah raja kehabisan penasihat pintar lagi, atau hanya rindu pada wajah tampanku?" Para penjaga saling berpandangan, menahan tawa. Tanpa banyak bicara, mereka menyeret Abu Nawas menuju istana. Di ruang singgasana, Raja Harun ar-Rasyid tampak murung. Di depannya berdiri para menteri dan cendekiawan, semuanya menunduk dengan wajah tegang. "Wahai Abu Nawas," kata raja berat, "kerajaan ini sedang menghadapi masalah pelik. Rakyat terus mengeluh, para pejabat sibuk berdebat, namun solusi tak kunjung ditemukan." Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu bertanya polos, "Maaf raja, apakah masalahnya terlalu rumit, atau kita yang terlalu pandai mempersulit?" Para menteri terkejut. Beberapa hampir tersedak ludah. Raja menghela napas. "Itulah sebabnya aku memanggilmu. Aku ingin kau menunjukkan kebijaksanaanmu, bukan kelucuanmu." Abu Nawas tersenyum lebar. "Tenang, Raja. Kadang kebijaksanaan memang menyamar sebagai kelucuan." Raja lalu memberikan tantangan. "Jika kau bisa menyelesaikan masalah dengan cara sederhana, aku akan memberimu hadiah emas. Namun jika gagal, kau akan membersihkan kandang unta selama sebulan." Abu Nawas mengangguk mantap. "Baik, Raja. Tapi izinkan aku membawa satu benda ke istana." "Benda apa?" tanya Raja curiga. "Sebuah kendi kosong," jawab Abu Nawas. Para menteri tertawa kecil, mengira Abu Nawas mulai gila. Tak lama, Abu Nawas kembali membawa kendi tanah liat yang benar-benar kosong. Ia menaruhnya di tengah ruang sidang. "Sekarang," kata Abu Nawas lantang, "silahkan para menteri mengisi kendi ini dengan kebijaksanaan mereka." Seorang menteri bangkit dan berbicara panjang lebar tentang hukum, ekonomi, dan strategi perang. Namun kendi itu tetap kosong. Menteri lain berbicara lebih panjang, bahkan sangat panjang seperti membaca kitab. Kendi itu tetap tak terisi apapun. Abu Nawas lalu mengangkat kendi itu tinggi-tinggi. "Lihatlah, wahai Raja. Kendi ini seperti istana kita. Banyak suara, banyak kata, tapi tak satu pun yang benar-benar mengisi." Ruang sidang mendadak sunyi. Abu Nawas kemudian keluar sebentar dan kembali membawa air. Ia menuangkan air perlahan ke dalam kendi hingga penuh. "Air ini adalah kebijaksanaan sederhana," katanya. "Tenang, jernih, dan berguna. Tanpa banyak bicara, tapi menghidupi." Ia menatap para menteri satu persatu. Masalah kerajaan bukan karena kurangnya orang pintar, tapi karena terlalu banyak orang ingin terdengar paling pintar. Para menteri tertunduk malu. Raja terdiam lama, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar. Selama ini kita sibuk berbicara, tapi lupa mendengarkan dan bertindak sederhana." Raja memerintahkan agar Abu Nawas diberi hadiah emas. Namun Abu Nawas menggeleng. "Wahai Raja," katanya, "bolehkah aku menukar emas itu dengan satu permintaan sederhana?" "Apa itu?" tanya Raja penasaran. "Jika istana penuh masalah lagi,
Jawab Abu Nawas santai. Jangan panggil para menteri dulu, kecuali kalau mereka sudah mampu menyederhanakan kebijaksanaan. Panggil aku, dan siapkan teh manis. Seluruh istana meledak oleh tawa. Raja mengangguk sambil tersenyum. Permintaanmu dikabulkan, Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan langkah ringan, sambil bergumam. Kebijaksanaan sejati memang tidak berat, yang berat itu ego manusia. Pesan moral. Kebijaksanaan sejati tidak selalu lahir dari kata-kata panjang dan rumit, melainkan dari pikiran sederhana, hati yang jernih, dan keberanian untuk bertindak dengan rendah hati. Seringkali, masalah besar menjadi semakin rumit karena ego dan keinginan untuk terlihat paling benar, bukan karena sulitnya solusi. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan balon udara ajaib. Cerita lucu penuh tawa dari langit Baghdad. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, langit tampak sangat bersih, seolah-olah baru saja disapu oleh para bidadari. Burung-burung bernyanyi ceria, dan para pedagang mulai membuka lapak dagangan mereka sambil menguap besar. Di tengah keramaian pasar, muncullah sosok yang sangat dikenal, Abu Nawas, si penyair cerdik yang selalu punya cara aneh untuk menyelesaikan masalah. Hari itu, Abu Nawas berjalan dengan ekspresi serius sambil membawa gulungan kertas dan sebotol tinta. Orang-orang yang melihatnya langsung saling berbisik, ada ide gila apalagi dari Abu Nawas hari ini? Tiba-tiba, dari arah luar kota terdengar suara gemuruh aneh, seperti suara gajah bersin sambil tertawa. Orang-orang menengadah ke langit, dan sebuah balon udara raksasa melayang di atas kota. Balon itu bukan balon biasa. Balonnya berbentuk kepala unta yang tersenyum, dan di keranjangnya berdiri seorang lelaki tua berjenggot panjang mengenakan topi berbentuk ayam jago. "Wahai penduduk Baghdad," teriak lelaki itu dari atas balon, "aku adalah ilmuwan gila dari negeri angin ribut. Aku membawa balon ajaib yang bisa memenuhi satu permintaan siapapun yang menaikinya." Sontak pasar menjadi gaduh. Semua ingin naik. Tapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar, satu kantong emas besar. Raja Harun al-Rasyid yang mendengar kabar itu pun penasaran. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata sang raja dengan nada menggoda, "kau terkenal sebagai orang yang punya ide-ide konyol tapi ajaib. Kali ini, aku ingin kau naik balon itu dan mintakan sesuatu yang membuat seluruh rakyat Baghdad bahagia." Abu Nawas mengangguk, lalu dengan ekspresi penuh percaya diri ia menjawab, "Titah Paduka adalah angin di layar kehidupanku. Aku akan pergi sekarang juga, tapi bisakah Paduka meminjamkan satu kantong emas besar?" Katanya sambil menyodorkan tangan kanan dan menyembunyikan tangan kirinya yang sudah menggenggam catatan belanja harian. Raja pun tertawa dan menyetujuinya. Abu Nawas pun mendatangi balon udara itu. Ilmuwan gila menyambutnya dengan tatapan penuh teka-teki dan berkata, "Apa keinginanmu, wahai pria berjanggut rapi seperti sapu ijuk?" Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Aku ingin semua rakyat Baghdad bisa naik ke langit dan melihat betapa kecilnya masalah hidup mereka jika dilihat dari atas. Tapi tanpa harus membayar satu kantong emas seperti aku." Ilmuwan gila terdiam sejenak, lalu tertawa seperti kambing masuk angin. "Hahaha. Permintaanmu gila, tapi aku suka. Baiklah, naiklah, dan katakan, 'Heha Abu,' saat kita melewati awan berbentuk kucing." Abu Nawas pun naik ke balon itu, dan begitu balon terangkat, ia mulai berteriak kegirangan, "Heha Abu! Hai ha Abu!"
sambil menari seperti ayam kedinginan. Tiba-tiba, balon itu berkilau. Awan-awan berubah menjadi tangga pelangi, dan satu persatu rakyat Baghdad mulai melayang ke atas, berdiri di atas awan sambil memandangi kota mereka dari atas. Seorang ibu berkata, "Masalahku seperti nasi gosong, kalau dari atas, ternyata kecil." Seorang pedagang berkata, "Utangku terlihat seperti semut dari atas ini." Tapi semutnya tetap galak. Namun, rahasia pun terungkap. Ternyata sang ilmuwan gila bukanlah ilmuwan sungguhan. Ia adalah aktor keliling yang bekerja sama dengan Abu Nawas untuk membuat rakyat Baghdad melupakan masalah dan tertawa seharian. Balon itu hanya dihias dengan cat dan lampu kelap-kelip, sementara pelangi yang terbang di awan hanyalah permainan cermin dan tali temali di atas panggung raksasa yang dibuat oleh tukang kayu istana. Raja Harun al-Rashid yang melihat semuanya dari balkon istana, awalnya terkejut, tapi kemudian tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas," teriaknya dari kejauhan. "Kau memang tak punya akal sehat, tapi kau punya akal bahagia." Sejak hari itu, balon udara ajaib Abu Nawas menjadi atraksi tetap di Baghdad. Setiap hari, anak-anak boleh naik dengan membayar satu senyuman, dan orang dewasa cukup membayar dengan satu lelucon. Abu Nawas berkata, "Kadang-kadang, yang kita butuhkan bukanlah solusi dari langit, tapi cara melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih tinggi. Dan jika itu tidak cukup, ya, naik saja balon udara." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri Gunung Angker. Di ujung utara kerajaan Baghdad, berdiri sebuah gunung tua bernama Jabal Sir, atau yang berarti Gunung Rahasia. Tidak ada warga yang berani mendekat. Para pendaki hilang tanpa jejak, suara aneh sering terdengar di malam hari, dan kabarnya, seekor naga berkepala 7 tidur abadi di dalam perut gunung itu. Namun anehnya, gunung itu tidak pernah meletus, tidak pernah longsor, dan tidak pernah berubah. Seolah-olah menantang siapapun yang penasaran, tapi juga memperingatkan, jangan coba-coba. Suatu pagi, Raja Harun al-Rashid bangun dengan wajah muram. Ia bermimpi bahwa ada sebuah pintu emas raksasa di balik Jabal Sir, dan di balik pintu itu terdapat harta karun milik para raja terdahulu yang konon bisa membuat kerajaan Baghdad tak terkalahkan. Maka dipanggilnya semua penasihat, ilmuwan, penjelajah, bahkan peramal dari berbagai penjuru negeri. "Siapa yang bisa membongkar rahasia Gunung Jabal Sir?" teriak sang raja. Salah satu peramal tua berbisik, "Paduka, siapapun yang mencoba, akan hilang." Gunung itu memiliki penjaga gaib, makhluk 3 wajah. Yang lain berkata, "Saya bisa mencoba, asal diberi 300 tentara, 20 juru masak, 7 tukang pijat, dan 1 pelukis agar perjalanan saya tidak membosankan." Raja memijat pelipisnya. Semua bicara besar, tapi tidak ada yang berani benar-benar melangkah. Tiba-tiba, suara santai terdengar dari pojok ruangan. "Paduka, bagaimana kalau serahkan saja pada saya?" Semua menoleh. Dan ya, tentu saja itu adalah Abu Nawas, sang filsuf jahil dengan ide-ide tak terduga. "Engkau?" seru sang raja. "Abu Nawas, ini bukan soal bermain kata-kata. Ini soal nyawa." Abu Nawas menunduk sopan, lalu berkata, "Paduka benar. Maka dari itu, hamba mohon syarat yang sederhana. Berikan hamba waktu 7 hari. Jangan kirim siapapun mengikuti."
Dan ketika hamba kembali, bersiaplah untuk keheranan." Raja mengangguk, setengah ragu setengah berharap. "Baik. Tapi jika kau gagal, hukumanmu adalah harus menjadi guru menari untuk para menteri selama sebulan." Para menteri langsung panik. "Jangan, Pak Duka. Dia pasti buat kami menari sambil berdiri di atas tempurung kelapa." Abu Nawas tertawa dan bersiap. Bekalnya aneh. Tikar lusuh, kendi air tua, 2 sandal jepit tidak sepasang, roti basi yang dikeringkan seperti batu bata, dan 1 gulungan kertas kosong. "Untuk apa semua ini?" tanya seorang penasaran. "Untuk menipu gunung, tentu saja," jawab Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Hari pertama, Abu Nawas hanya duduk di kaki gunung. Ia berbicara sendiri, "Wahai gunung, aku hanya musafir. Tidak ada niat merusak. Aku hanya ingin tahu rahasiamu agar rakyat tak lagi ketakutan." Malamnya, angin bertiup kencang. Abu Nawas merasa seperti ada yang mengawasinya. Tapi ia tetap tidur nyenyak, bahkan sempat bermimpi sedang makan semangka bersama unta. Hari kedua, ia mulai mendaki. Tapi jalur yang ia lewati selalu kembali ke titik semula. Aneh. Ia tandai pohon dengan coretan, tapi selalu hilang keesokan harinya. Sampai akhirnya, ia bertemu seorang kakek berjubah hijau yang berkata, "Kau tidak bisa masuk tanpa menjawab 3 teka-teki dari penjaga gunung." Muncullah makhluk 3 wajah. Makhluk tinggi berjubah asap, dengan wajah tertawa, menangis, dan marah. Semuanya berbicara bersamaan. "Siapa dirimu?" tanya mereka. Abu Nawas mengangkat alis. "Aku adalah jawaban dari teka-teki itu sendiri." Makhluk itu diam. Lalu mereka tanya lagi. 1. Apa yang bisa menyimpan semua rahasia tapi tak pernah bocor? 2. Apa yang bertambah ketika dibagi? 3. Apa yang tidak bisa kau sentuh, tapi bisa menghancurkanmu? Abu Nawas menjawab. 1. Apa yang bisa menyimpan semua rahasia tapi tak pernah bocor? Jawabannya, hati yang jujur. 2. Apa yang bertambah ketika dibagi? Jawabannya, ilmu pengetahuan. 3. Apa yang tidak bisa kau sentuh, tapi bisa menghancurkanmu? Jawabannya, kebodohan yang dibiarkan. Makhluk itu lenyap. Angin berhenti. Langit terbuka, dan sebuah jalan rahasia menuju ke dalam perut gunung muncul. Di dalam gua, Abu Nawas menemukan perpustakaan raksasa. Tidak ada emas. Tidak ada naga. Hanya ribuan buku, naskah kuno, gulungan ilmu yang tak ternilai. Di tengahnya, seekor kambing putih dengan janggut seperti filsuf duduk di atas bantal. "Kau yang datang," kata kambing itu. "Aku Syaikh Mbe, penjaga ilmu dari para raja terdahulu. Semua yang datang ke sini cari harta, tapi lupa bahwa ilmu adalah harta sesungguhnya." Abu Nawas tersenyum. "Maka ikutlah denganku, wahai kambing bijak. Kita ajari raja dan rakyat tentang kekayaan yang sebenarnya." Syaikh Mbe mengangguk. "Asal kau beri aku roti panggang dan waktu tidur siang." Hari ke-8, Abu Nawas kembali ke istana. Semua bersorak, apalagi saat melihat kambing putih duduk manis di pelukannya. Raja bertanya, "Apa kau temukan emas?" "Lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Saya bawa makhluk terbijak dari balik gunung."
Syaikh Mbe langsung berkata, "Raja Harun, yang hilang dari kerajaanmu bukan emas, tapi kehausan akan ilmu." Raja terperangah. Dan saat para menteri tertawa meremehkan, kambing itu tiba-tiba berkata, "Dan kalian, para menteri, lebih banyak makan anggaran daripada membaca." Sontak suasana jadi hening. Lalu, gelak tawa meledak di seluruh istana. Sejak hari itu, Raja membangun sekolah besar di kaki Jabal Sir. Abu Nawas diangkat menjadi kepala Departemen Ide Gila Tapi Berguna. Dan kambing Syaikh Mbe, ia jadi bintang tamu tetap dalam setiap rapat istana. Dan Gunung Jabal Sir, ia tetap berdiri tenang, menyimpan rahasia bahwa kadang-kadang, yang paling berharga bukanlah yang tersembunyi, tapi yang sudah ada tapi tak dihargai. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kuda terbang. Suatu hari yang sangat cerah, bahkan terlalu cerah sampai membuat kucing istana malas bergerak, Raja Harun al-Rasyid termenung di singgasananya. Ia sudah membaca buku, bermain catur, memberi makan burung merpati, bahkan menghitung ubin istana satu persatu, dan tetap merasa bosan. "Aku sudah melakukan segalanya," gumamnya. "Tapi hatiku hampa. Aku butuh sesuatu yang luar biasa, yang menakjubkan, yang belum pernah kulihat." Menteri-menterinya pun saling pandang, bingung. Salah satu menteri muda mengangkat tangan gemetar. "Tuanku, bagaimana jika kita panggil Abu Nawas?" "Hah?" Raja tertawa kecil. "Si pengacau itu?" "Baiklah. Setidaknya kalau aku tidak terhibur, aku bisa menjadikannya badut istana penuh waktu." Abu Nawas pun datang dengan wajah tenang seperti biasa. Ia berjalan pelan, memberi salam dengan senyum lebar. "Abu Nawas," kata Raja dengan nada serius, "aku ingin naik kuda terbang." "Kuda terbang, tuanku?" Abu Nawas nyaris tersedak ludah sendiri. "Ya, kuda yang bisa membawa manusia melayang di langit Baghdad. Kau harus mendatangkannya dalam 3 hari, atau..." Raja menunjuk kandang unta, "Kau akan menjadi penggosok kuku unta selama 10 tahun. Abu Nawas berdiri, lalu membungkuk. "Baiklah, tuanku. Tapi ada satu syarat." "Syarat apa lagi?" Raja mendengus. "Kuda ini sangat sakral. Ia hanya bisa ditunggangi oleh orang yang tidak pernah berdusta, tidak pernah marah, tidak pernah mengambil yang bukan miliknya, dan tidak pernah menertawakan orang lain." Mata Raja berkedip. Bibir menteri bergetar. Para penjaga mendadak menunduk, seolah baru teringat dosa-dosa kecil mereka. "Lanjutkan," bisik Raja lirih. Hari pertama, Abu Nawas menyewa tukang kayu, penjahit, pelukis, dan bahkan seorang penghibur jalanan. Ia mendirikan sebuah kandang raksasa berbentuk menara di tengah alun-alun Baghdad, dengan spanduk besar bertuliskan, "Kandang khusus untuk kuda terbang dari surga. Mohon jangan ditertawakan." Orang-orang pun berdatangan. Ada yang bertanya serius, ada yang mengintip kandang, dan tentu saja, ada yang menjual kacang sambil teriak, "Nonton kuda terbang. Gratis tonton, bayar ketawa." Hari kedua, Abu Nawas membeli seekor kuda tua dari peternak kampung. Kudanya sudah lebih sering duduk dari berdiri, dan menguap lebih banyak dari yang mengunyah rumput.
Lalu, Abu Nawas menyewa penjahit untuk menjahit 2 sayap raksasa dari bulu ayam yang dilempakai lem Arab. Warnanya mencolok, kuning dan ungu. "Lihatlah," kata Abu Nawas kepada rakyat. "Kuda ini hanya butuh istirahat malam ini. Besok pagi, ia akan naik seperti doa yang dikabulkan." Pagi ketiga, rakyat Baghdad tumpah ruah di alun-alun. Bahkan tukang siomay keliling ikut berhenti jualan untuk melihat. Abu Nawas berdiri megah, mengenakan jubah putih dan sorban emas. Ia memegang tongkat kayu yang diukir. "Kuda ini," serunya, "hanya akan terbang jika ditunggangi oleh orang suci. Maka, aku akan mencobanya terlebih dahulu." Ia menaiki si kuda tua. Sayapnya terkulai lemas, ekornya sedikit miring ke kiri, dan kudanya, tanpa aba-aba, mendadak kentut. "Lihat," teriak Abu Nawas, "itu adalah suara mesin pemanasan." Rakyat tertawa. Bahkan penjaga istana yang terkenal pendiam ikut tertawa sambil menahan perut. Akhirnya, Raja Harun al-Rashid maju. Ia berdiri di depan kuda, lalu melihat ke arah Abu Nawas. "Apakah aku harus menaikinya sekarang? Jika tuanku yakin, tidak pernah berdusta, tidak pernah mencubit menteri, tidak pernah menyembunyikan kue dari permaisuri, silakan." Raja tiba-tiba terdiam. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu berdeham. "Sepertinya, hari ini aku sedang pusing. Mungkin kau saja yang menaikinya, Abu Nawas." Abu Nawas menunduk, lalu menepuk leher kuda. "Baik, tuanku. Kalau begitu, biar saya terbang sendiri hari ini." Ia bersiap, menghitung lantang. 1, 2, 3. Kuda itu melompat pelan, lalu terduduk kembali, membuat suara peluk. Kocak. Semua hening, lalu meledak tawa besar dari seluruh alun-alun. Bahkan Raja Harun al-Rashid tak bisa menahan tawanya. Ia tertawa sampai duduk di lantai, mengguncang-guncang perutnya. "Abu Nawas, kau memang gila. Tapi kau berhasil. Kau membuat seluruh Baghdad tertawa." Sejak hari itu, kuda terbang dari surga menjadi atraksi wisata. Anak-anak menaikinya sambil membayangkan mereka terbang. Pedagang menjual miniatur kudanya. Bahkan ada lagu anak-anak yang berbunyi, "Terbang, terbang, si kuda bulu ayam. Terbanglah tinggi, walau cuma dalam bayang." Dan Abu Nawas? Ia membuka sekolah terbang Abu Nawas, kursus cara membayangkan hal-hal luar biasa. Satu-satunya syarat, katanya, adalah jangan terlalu serius menjalani hidup. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri kunci yang bikin geger. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana mendadak kacau. Para pelayan berlari ke sana kemari, wajah mereka panik, sementara prajurit sibuk memeriksa setiap sudut istana. Penyebabnya? Sang raja kehilangan kunci peti harta kerajaan. Kunci itu bukan kunci biasa. Konon, peti harta kerajaan hanya bisa dibuka dengan kunci tersebut, dan di dalamnya tersimpan emas, permata, serta dokumen penting kerajaan. Tanpa kunci itu, raja tidak bisa membuka peti, dan tentu saja beliau murka. Siapa yang berani-beraninya mencuri kunci kerajaan? Cari segera. Kalau tidak ketemu, kalian semua akan saya hukum, bentar raja dengan wajah merah padam.
Semua orang gemetar. Tak ada yang berani bicara, apalagi mengaku. Dalam kekacauan itu, seseorang menyarankan, "Baginda, mungkin lebih baik kita memanggil Abu Nawas. Dia terkenal bisa menemukan solusi yang tak pernah terpikirkan orang lain." Mendengar nama itu, Raja mengerutkan dahi. Abu Nawas lagi, Abu Nawas lagi. Tapi baiklah, panggil dia segera. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Dengan jubah putih sederhana, sorban putih, rompi coklat muda, dan wajah ramahnya, ia berjalan masuk sambil tersenyum kecil. "Salam sejahtera, Baginda. Ada masalah apa hingga istana geger seperti pasar ikan pagi hari?" tanyanya tenang. Raja menghela napas panjang. "Abu Nawas, kunci peti harta kerajaan hilang. Semua pelayan sudah digeledah, prajurit pun sudah memeriksa, tapi tetap tidak ketemu. Aku yakin kunci itu dicuri. Kalau kau bisa menemukannya, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi kalau kau gagal, jangan salahkan aku kalau kau yang kujadikan kambing hitam." Abu Nawas tersenyum tipis. "Wah, hadiah besar di satu sisi, jadi kambing hitam di sisi lain. Baiklah Baginda, izinkan hamba menyelidikinya." Alih-alih langsung mencari kunci, Abu Nawas justru meminta seluruh pelayan dan prajurit berkumpul di halaman istana. Semua orang bingung, termasuk Raja. "Untuk apa mereka berkumpul?" tanya Raja heran. "Tenang saja, Baginda. Hamba punya cara." Di hadapan semua orang, Abu Nawas berdiri gagah. "Wahai para pelayan dan prajurit, saya tahu siapa yang mencuri kunci itu. Tapi sebelum saya sebutkan namanya, izinkan saya melakukan sebuah percobaan." Semua orang mulai berbisik. Jantung mereka berdegup kencang. Abu Nawas lalu mengeluarkan sebatang tongkat bambu. Setiap orang harus memegang tongkat ini secara bergantian. Barang siapa yang tangannya terasa berat saat memegang tongkat, dialah pencurinya. Para pelayan dan prajurit pun maju satu persatu. Tentu saja semuanya deg-degan, meski tak merasa mencuri. Ketika seorang pelayan kurus memegang tongkat, ia terlihat sangat gugup sampai keringatnya menetes. Lihat, dia gemetar," teriak salah satu prajurit. Bukan. Aku hanya haus," jawab si pelayan terbata-bata. Raja sudah siap memerintahkan penangkapan, tapi Abu Nawas mengangkat tangan. "Tunggu dulu Baginda, ini baru permulaan." Abu Nawas tersenyum nakal. Ia tahu cara membuat pencuri ketahuan tanpa perlu repot mencari kunci. Ia berbisik ke telinga Raja, "Baginda, izinkan hamba menggunakan trik lain." Raja mengangguk. Abu Nawas lalu berseru lantang, "Baiklah. Karena pencuri belum mau mengaku, saya punya cara terakhir. Malam ini, saya akan menidurkan kalian semua di aula istana. Barang siapa yang bermimpi aneh, dialah pencurinya. Sebab mimpi tidak bisa berbohong." Semua orang makin tegang. Malam itu, mereka benar-benar tidur bersama di aula, dengan pengawasan ketat prajurit. Abu Nawas diam-diam menyebar segenggam abu halus di sekitar bantal setiap orang. Keesokan paginya, Abu Nawas memeriksa mereka satu persatu. Hampir semua wajah penuh dengan abu, kecuali satu orang, seorang penjaga pintu istana. Abu Nawas langsung tertawa keras. "Nah, ketemu juga pencurinya." Semua orang bingung. "Bagaimana bisa?" tanya Raja. "Baginda, semalam hamba bilang siapapun yang bermimpi aneh pasti pencurinya. Pencuri biasanya takut ketahuan, jadi ia berusaha mati-matian agar tidak bermimpi.
Ia tidak tidur nyenyak, bahkan tak berani memejamkan mata dalam-dalam. Lihatlah wajah penjaga itu, bersih dari abu karena ia tidak bisa tidur nyenyak. Dialah pencurinya. Penjaga itu pucat pasi, dan akhirnya mengaku bahwa ia mengambil kunci itu untuk membuka peti harta, tapi keburu ketahuan. Ia berencana mengembalikan kunci sebelum fajar, tapi Abu Nawas sudah lebih dulu membongkarnya. Raja terkejut sekaligus kagum. Luar biasa, Abu Nawas. Kau memang selalu punya cara yang tak terpikirkan orang lain. Abu Nawas tersenyum lebar. Hamba hanya memakai logika sederhana, Baginda. Orang jujur bisa tidur nyenyak, sedangkan pencuri tidak bisa tidur tenang. Itu saja. Raja tertawa terbahak-bahak. Bagus. Sebagai hadiah, kau boleh mengambil 1 koin emas dari peti harta kerajaan. Abu Nawas pura-pura kecewa. Hanya 1 koin emas, Baginda? Padahal hamba sudah menyelamatkan seluruh harta kerajaan. Raja menatapnya tajam. Kalau begitu, kau mau berapa? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan wajah polos, Baginda, hamba tidak serakah. Hamba hanya minta kunci peti hartanya saja. Biar kalau hamba butuh emas, hamba bisa ambil sendiri. Seluruh istana meledak dengan tawa. Raja pun ikut tertawa sampai keluar air mata. Dasar Abu Nawas. Kau memang tak ada duanya. Sejak saat itu, Raja semakin yakin bahwa Abu Nawas bukan hanya pintar, tapi juga memiliki cara unik untuk menyelesaikan masalah. Dan kisah, misteri kunci yang bikin geger istana, menjadi salah satu cerita yang paling sering ditertawakan di Baghdad. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia taman belakang istana. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, matahari memantulkan cahaya keemasan di menara istana. Burung-burung berkicau, para pelayan berlarian menyiapkan sarapan untuk sang Raja Harun al-Rashid yang terkenal dengan keingintahuannya dan rasa bosannya yang kronis. Hari itu, sang Raja duduk termenung di balkon istananya sambil menatap kebun belakang yang luas dan indah. Tapi tiba-tiba, ia menyipitkan mata. Apa itu di ujung taman? Mengapa ada tembok kecil tertutup semak-semak? Katanya curiga. Ia memanggil kepala taman, "Hei, sejak kapan ada tembok di sana?" Kepala taman gemetar. "Ampun tuanku, sepertinya sudah lama ada, tapi hamba tidak tahu apa dibaliknya." Raja langsung berdiri, wajahnya penuh semangat seperti anak kecil menemukan mainan baru. "Bagaimana bisa ada bagian taman yang aku tidak tahu? Ini istanaku. Semua rahasia di sini harus aku kuasai," katanya berapi-api. Namun begitu ia mencoba membuka gerbang kecil di balik semak itu, ternyata terkunci rapat. Ada tulisan lusuh di atasnya. "Yang masuk tanpa izin, akan melihat hal yang tak akan bisa dilupakan seumur hidup." Raja membaca keras-keras. "Oh, ini pasti sesuatu yang luar biasa. Mungkin taman rahasia yang menyimpan harta kuno. Atau makhluk ajaib." Para penjaga saling pandang, jelas mereka lebih takut daripada penasaran. Akhirnya, salah satu penasihat kerajaan berkata pelan, "Tuanku, mungkin lebih baik memanggil orang yang cerdas namun tidak takut pada apapun." Raja berpikir sejenak lalu tersenyum licik. "Benar. Panggil Abu Nawas." Beberapa saat kemudian, datanglah Abu Nawas dengan langkah santai dan senyum khasnya. "Wah, wajah Paduka tampak bersemangat sekali hari ini," kata Abu Nawas sambil menunduk hormat. Raja menepuk bahunya. "Abu Nawas, di balik tembok taman ini ada sesuatu yang misterius.
Aku ingin kau membukanya dan memberitahu apa isinya. Tapi hati-hati. Mungkin berbahaya. Abu Nawas menatap tembok itu lama sekali. Ia mengetuk-ngetuknya, lalu menempelkan telinga seperti mendengar bisikan rahasia. Setelah itu, ia berkata dengan wajah serius. Paduka, ini bukan sembarang taman. Aku mencium aroma misteri, dan sedikit aroma kambing. Raja terkejut. Kambing? Ya, Paduka. Tapi bukan kambing biasa. Ini kambing yang tahu rahasia besar. Semua orang menahan tawa. Tapi Raja malah semakin penasaran. Apa maksudmu? Abu Nawas menatap langit seolah berpikir keras. Izinkan hamba masuk sendirian malam ini, Paduka. Karena rahasia taman ini hanya mau menampakkan diri di bawah cahaya bulan. Raja mengangguk dengan penuh rasa ingin tahu. Baiklah, tapi jangan macam-macam. Malam pun tiba. Bulan menggantung di langit, dan taman istana tampak tenang. Abu Nawas datang diam-diam membawa lentera dan seekor kambing betina yang gemuk. Ia membuka kunci tua di gerbang kecil itu, dengan trik logam dan kawat, tentu saja, lalu masuk ke dalam. Di balik tembok itu, ternyata hanyalah taman kecil berisi rumput liar dan kolam kering. Tidak ada yang istimewa, kecuali satu patung besar berbentuk raja duduk di singgasana, tapi tanpa kepala. Abu Nawas tertawa kecil. Jadi ini, rahasia besar? Patung tak selesai. Namun, ia segera punya ide nakal. Ia membawa kambingnya ke tengah taman, menaruhnya di depan patung, lalu menulis di tanah dengan batu. Siapa yang melihat kambing ini, akan kehilangan akal sehat sementara. Keesokan paginya, ia kembali ke raja dengan wajah tegang pura-pura. Bagaimana, Abu Nawas? Apa yang kau temukan? Tanya raja tak sabar. Paduka, hamba hampir tak sanggup menceritakannya, jawab Abu Nawas dengan nada misterius. Di taman itu, ada makhluk aneh yang menyerupai kambing, tapi menatap langsung ke dalam jiwa. Raja membelalak. Makhluk kambing penatap jiwa? Oh, ini menarik. Aku harus melihatnya. Tidak, Paduka. Siapapun yang menatapnya langsung, bisa kehilangan akal untuk sementara. Raja semakin ingin tahu. Bagus. Aku ingin menguji keberanianku sendiri. Sebelum Abu Nawas sempat melarang, Raja sudah berlari ke taman belakang bersama para pengawal. Begitu gerbang dibuka, mereka melihat kambing Abu Nawas sedang makan rumput dengan damai. Raja menatap lama, dan kambing itu membalas tatapan dengan mata bulat polos. Ya ampun. Dia menatapku, teriak Raja. Abu Nawas langsung berseru, Paduka, jangan tatap terlalu lama. Itu dia yang hamba maksud. Raja langsung panik. Aku merasa aneh. Kepalaku ringan. Dunia berputar. Abu Nawas, cepat tutup mataku. Para pengawal ikut panik. Satu menjerit, ampun. Kambing ajaib menatapku juga. Satu lagi jatuh pingsan karena ketakutan sendiri. Sementara itu, Abu Nawas menahan tawa setengah mati. Keesokan harinya, seluruh istana heboh. Ada rumor bahwa di taman belakang istana hidup kambing mistik yang bisa membuat orang bodoh sementara. Para pelayan saling mengingatkan agar tak menatapnya lebih dari 3 detik. Raja pun memerintahkan agar taman itu ditutup kembali dengan papan bertuliskan, dilarang masuk. Di sini bersemayam kambing penatap jiwa. Tapi tentu saja, penasaran manusia tak bisa ditahan. Suatu malam, salah satu penasihat ingin membuktikan bahwa itu cuma omong kosong.
Ia menyelinap ke taman itu, dan menemukan kambing yang sama sedang tertidur pulas. Ia tertawa keras, hahaha. Ini hanya kambing biasa. Namun saat ia kembali ke istana, ia terpeleset di tangga dan jatuh ke kolam ikan di depan banyak orang. Sejak itu, semua orang yakin bahwa taman itu memang terkutuk. Raja semakin percaya dan berkata, Abu Nawas benar-benar menyelamatkanku dari kebodohan abadi. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah serius. Paduka, rahasia taman itu sudah aman. Kambing itu sudah hamba kirim ke pegunungan jauh agar tak mengganggu siapapun lagi. Raja mengangguk puas. Bagus sekali. Kau memang bijak, Abu Nawas. Ini hadiah untukmu. Raja memberinya sekantong emas besar. Tapi begitu raja pergi, Abu Nawas tersenyum lebar sambil berbisik. Hadiah dari kambing yang tidak tahu apa-apa, terima kasih, kambingku. Ia pun pulang sambil tertawa keras di jalan. Dan setiap kali melihat kambing di pasar, Abu Nawas selalu berbisik. Kalau bukan karena salah satu dari kalian, aku tidak akan makan enak malam ini. Begitulah kisah lucu Abu Nawas dan rahasia aneh taman belakang istana. Dari sekadar tembok tertutup semak-semak, lahirlah legenda kambing ajaib yang membuat seluruh istana geger. Dan seperti biasa, hanya Abu Nawas yang bisa mengubah misteri menjadi komedi, dan kebohongan kecil menjadi pelajaran besar. Kadang, yang membuat sesuatu tampak ajaib, hanyalah rasa penasaran manusia itu sendiri. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tamu misterius. Pada suatu malam yang gelap di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah cemas. Di depannya berdiri para pengawal yang pucat pasi. Baginda, lapor salah satu pengawal dengan suara bergetar, ada tamu misterius yang datang tanpa undangan. Ia menolak menyebut namanya. Hanya berkata, aku datang membawa rahasia besar untuk sang raja. Raja terkejut sekaligus penasaran. Rahasia besar? Suruh dia masuk, perintahnya. Pintu istana terbuka perlahan. Masuklah seseorang berjubah hitam panjang, wajahnya tertutup kain, dan ia berjalan pelan seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Langkahnya menimbulkan gema menyeramkan di lantai marmer istana. Siapa kau? Tanya raja dengan nada waspada. Tamu itu menjawab dengan suara serak, aku datang membawa pesan dari tempat yang tak bisa disebutkan. Raja makin curiga. Katakan pesannya. Tamu itu menunduk dan berbisik, tapi hanya boleh aku katakan kepada orang yang paling cerdik di kerajaan ini. Raja menatap sekeliling. Ia langsung teringat pada satu nama yang selalu membuatnya tertawa dan kesal sekaligus. Panggil Abu Nawas, seru raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai, sorban putihnya sedikit miring, dan senyum jenakanya tak pernah hilang. Ia menyapukan pandangannya pada seluruh ruangan, lalu menatap sosok berjubah hitam itu dengan alis terangkat. Wah, ada tamu misterius. Jangan-jangan ini utusan dari negeri jin, candanya, membuat para pengawal nyengir ketakutan. Raja menjelaskan situasinya. Abu Nawas, tamu ini menolak menyebutkan nama dan asalnya. Katanya membawa rahasia besar untukku. Coba kau periksa, siapa dia sebenarnya. Abu Nawas mengelus jenggotnya dan berlagak serius. Baiklah, Baginda. Tapi kalau nanti ternyata dia hantu, saya minta izin untuk kabur duluan. Raja hampir tertawa tapi menahan diri. Lakukan tugasmu. Abu Nawas berjalan mengitari tamu itu sambil memperhatikan dengan seksama. Ia lalu mendekat dan berkata pelan,
kalau kau datang membawa rahasia besar, setidaknya jangan pakai jubah hitam tebal di malam yang panas begini. Pasti kau menyembunyikan sesuatu." Tamu itu diam saja. Abu Nawas lalu menepuk pundaknya. Plak, dan tiba-tiba jubah hitam itu tersibak. Semua orang terkejut. Di balik jubah hitam, ternyata ada menteri istana yang sombong, yang selama ini terkenal suka menipu rakyat dan mencari muka di depan raja. Semua bersorak. Raja berdiri dengan wajah marah. "Menteriku sendiri. Mengapa kau menyamar seperti ini?" Menteri gugup. Aku hanya ingin menguji keamanan istana, Baginda." Abu Nawas tertawa geli. "Uji keamanan? Oh, jadi menyelinap malam-malam dan menakut-nakuti pengawal itu bagian dari ujian? Luar biasa. Besok mungkin kau bisa mengujinya lagi dengan berpura-pura jadi maling." Semua orang meledak tertawa, termasuk raja yang akhirnya tidak tahan menahan tawa. Raja berkata sambil tersenyum lebar, "Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat masalah menjadi bahan tawa. Karena itu, kau pantas mendapatkan hadiah." Abu Nawas membungkuk hormat, "Terima kasih, Baginda. Tapi saya rasa hadiah terbaik adalah agar menteri kita ini diuji dengan cara yang lebih nyata." Raja mengangkat alis. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjawab sambil menahan tawa, "Kirim dia ke pasar, menyamar sebagai penjual bawang. Kalau dalam satu hari dia tadi pukul pembeli karena harga bohongnya, barulah dia lulus ujian." Seluruh istana kembali pecah dengan tawa yang menggema sampai keluar gerbang. Sementara sang menteri hanya bisa menunduk malu sambil berharap hari cepat berganti. Pesan moral. Kebenaran tidak bisa disembunyikan di balik jubah apapun. Sekalipun seseorang mencoba menutupi kesalahannya dengan kepura-puraan, cepat atau lambat kejujuran dan kecerdikan akan membongkarnya. Dan tentu saja, sedikit humor bisa jadi obat terbaik untuk masalah paling rumit. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Batu Ajaib. Pagi itu, matahari Baghdad bersinar begitu terang, sampai-sampai sinarnya menembus jendela rumah Abu Nawas yang sederhana. Seekor ayam berkokok, seekor kucing menguap, dan seekor keledai tetangga menjerit seperti baru kehilangan sandal. Abu Nawas yang masih mengantuk bergumam, "Ya Tuhan, bahkan ayam pun sepertinya sedang pamer suara pagi ini. Aku harus pindah ke tempat yang lebih sepi, mungkin ke padang pasir." Namun setelah mendengar aroma sarapan dari rumah tetangga, perutnya ikut berbunyi. Dengan langkah malas, ia bangun, mengenakan jubah putihnya, menata sorban, dan berkata pada dirinya sendiri, "Baiklah, kalau tak ada makanan di rumah, paling tidak ada ide di pasar." Ketika Abu Nawas tiba di pasar Baghdad yang ramai, ia mendengar teriakan unik. "Batu ajaib! Batu ajaib yang bisa berubah warna sesuai suasana hati pemiliknya. Jangan lewatkan. Hanya 50 keping perak." Abu Nawas langsung berhenti. Ia mengelus janggut hitamnya sambil menatap sumber suara. Seorang pedagang tua dengan jubah hijau lusuh sedang memegang batu mengkilap berwarna ungu. Di belakangnya, orang-orang berdiri penasaran. "Wah, batu yang bisa berubah warna," gumam Abu Nawas. "Kalau bisa berubah jadi roti, baru aku tertarik." Ia mendekat dan bertanya, "Wahai pedagang yang terhormat, jadi batu ini benar-benar bisa berubah warna?" Pedagang itu dengan gaya sok misterius menjawab, "Tentu. Batu ini bisa membaca perasaan. Kalau kau marah, warnanya merah menyala. Kalau kau bahagia, jadi hijau. Kalau sedih, jadi biru. Batu ini bisa jadi sahabat sejati manusia." Abu Nawas mengangguk pura-pura kagum. "Hebat. Tapi, aku ingin memastikan dulu. Boleh aku uji coba sedikit?" Pedagang, dengan sombongnya, mengiyakan. "Silakan, tapi hati-hati,
batu ini sensitif. Abu Nawas mengambil batu itu dan memandanginya lama. Warnanya ungu ya? Mungkin dia sedang jatuh cinta, katanya pura-pura serius. Orang-orang tertawa kecil. Tiba-tiba, Abu Nawas menjatuhkan batu itu ke tanah dan menghentakkan kakinya keras-keras. Aku ingin tahu, apakah sekarang dia marah? Katanya santai. Pedagang itu melotot. Hei! Jangan diinjak. Itu batu mahal. Abu Nawas menjawab dengan tenang, kalau batu ini benar-benar hidup dan bisa berubah warna, tentu dia akan bereaksi, bukan? Tapi lihatlah, dia tetap diam, warnanya pun tidak berubah. Mungkin batu ini sedang menahan emosi ya? Tawa meledak dari para penonton pasar. Pedagang itu panik. Mungkin batunya malu. Ia tidak suka diperhatikan banyak orang. Abu Nawas mengangkat alis. Ah begitu? Batu yang bisa berubah warna tapi pemalu? Wah, dia pasti batu yang sopan sekali. Orang-orang semakin tertawa. Pedagang makin gugup, keringatnya menetes seperti air teh yang tumpah. Abu Nawas melanjutkan. Kalau begitu, mari kita tunggu sampai dia tidak malu lagi. Tapi kalau dalam 1 menit tidak berubah warna, aku akan tahu batumu ini cuma batu jalanan biasa. 1 menit berlalu. Tidak ada yang terjadi, tentu saja. Abu Nawas menatap pedagang itu dan berkata dengan nada menggoda. Wahai penjual, mungkin kau salah sebut. Ini bukan batu ajaib, tapi batu yang sangat sabar. Dia tidak peduli walau diinjak dan dihina. Kerumunan pun pecah tertawa. Pedagang yang malang itu hanya bisa garuk-garuk kepala. Pedagang akhirnya mengakui, baiklah, aku hanya mencari untung. Batu itu biasa saja. Abu Nawas tersenyum lebar. Tak apa, aku akan bantu kau berdagang dengan jujur. Ia lalu mengambil batu lain dari tanah, menyerahkannya pada pedagang, dan berkata, Nah, jual batu ini. Namanya, batu jujur. Ia tidak berubah warna, tapi setidaknya tidak bohong. Kerumunan meledak dalam tawa. Bahkan para penjaga pasar sampai terjatuh saking lucunya. Pedagang itu malu luar biasa dan akhirnya pergi sambil berjanji tidak akan menipu lagi. Keesokan harinya, kabar tentang batu ajaib Abu Nawas sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Raja yang terkenal penasaran itu langsung memerintahkan pengawalnya. Panggil Abu Nawas ke istana. Aku ingin melihat batu yang katanya bisa membaca hati manusia itu. Beberapa jam kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah tenang. Salam hormat, tuanku. Ada apa memanggil hamba yang sederhana ini? Raja tersenyum lebar. Kudengar kau punya batu ajaib yang bisa berubah warna sesuai kejujuran seseorang. Benarkah? Abu Nawas mengangguk. Ia membuka kantong dan mengeluarkan batu. Benar, tuanku. Batu ini bisa berubah warna, tapi hanya di hadapan orang yang jujur. Raja yang penasaran langsung mengambil batu itu. Ia menatapnya lama. Namun, batu itu tidak berubah sedikit pun. Raja mengernyit. Kenapa tidak berubah warna, Abu Nawas? Abu Nawas menjawab dengan wajah serius namun licik. Ah, mungkin batunya sedang bingung, tuanku. Ia jarang bertemu orang yang benar-benar jujur. Ruangan istana mendadak hening sejenak, lalu Raja tertawa terbahak-bahak sampai kursinya bergoyang. Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Mulutmu tajam tapi menggelitik. Aku senang. Beberapa hari kemudian, Raja menghadiahkan Abu Nawas sekantong uang emas. Namun, bukannya menyimpannya, Abu Nawas malah membeli banyak batu dari sungai dan menulisinya dengan cat warna-warni. Anak-anak di Baghdad pun datang ke rumahnya. Abu Nawas, batu apa itu? Abu Nawas menjawab, ini batu kebahagiaan.
Kalau kalian berbuat baik, batu ini akan tetap berwarna indah. Tapi kalau kalian nakal, warnanya akan pudar. Anak-anak pun jadi semangat berbuat baik, meski sebenarnya, warna batunya tidak berubah sama sekali. Namun Abu Nawas tersenyum dan berkata dalam hati, kadang, kebohongan kecil bisa jadi kebaikan besar, asalkan niatnya untuk mengajar kebenaran. Pesan moral. Kecerdikan yang dipakai untuk kebaikan bisa mengalahkan 1000 kebohongan. Kejujuran adalah batu paling berharga di dunia. Tidak bisa berubah warna, tapi bisa mengubah hati. Dan seperti Abu Nawas, gunakan kecerdasan bukan untuk menipu, tapi untuk membuka mata orang-orang agar tidak mudah tertipu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan benteng terkuat. Di sebuah negeri yang makmur namun penuh cerita aneh, berdirilah sebuah benteng raksasa di pinggir kota. Benteng itu tinggi menjulang, dindingnya tebal seperti gunung, pintunya besar dari besi hitam, dan paritnya dalam berisi air keruh yang katanya pernah menelan seekor unta utuh. Penduduk menamainya dengan penuh kebanggaan. Benteng tak tertembus. Konon, benteng itu dibangun oleh para arsitek terbaik kerajaan. Raja sendiri yang memerintahkan pembangunannya setelah mendengar ramalan seorang peramal istana. "Wahai tuanku," kata sang peramal sambil memejamkan mata. "Akan datang suatu hari, kerajaan ini terancam oleh musuh yang tak terlihat. Hanya benteng yang tak bisa ditembuslah yang mampu menyelamatkan negeri." Mendengar itu, raja langsung mengucurkan harta tanpa hitung-hitungan. Emas, perak, batu terbaik, bahkan tukang dari negeri seberang didatangkan. Setelah bertahun-tahun, berdirilah benteng yang membuat raja sangat bangga. Setiap tamu yang datang selalu diajak berkeliling benteng. "Lihatlah," seru raja dengan dada membusung. "Tak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu menembus bentengku." Para menteri mengangguk-angguk, para jenderal bertepuk tangan, dan para penjilat istana memuji sampai air liur mereka hampir habis. Hanya satu orang yang tidak ikut memuji. Dialah Abu Nawas. Suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," seru raja, "aku mendengar kau tersenyum sinis saat aku memamerkan bentengku. Apakah kau meragukan kekuatannya?" Abu Nawas menggaruk janggutnya sambil tersenyum santai. "Ampun tuanku," katanya, "hamba tidak meragukan benteng itu. Hamba hanya heran, apakah tuanku yakin benteng itu benar-benar tak bisa ditembus?" Wajah raja langsung memerah. "Berani sekali kau. Jika kau bisa menembus benteng itu, aku akan menghadiahimu emas sebanyak berat tubuhmu. Tapi jika gagal, kau akan membersihkan kandang unta istana selama setahun." Para menteri tertawa. Para penjaga sudah membayangkan Abu Nawas bergelut dengan kotoran unta. Namun Abu Nawas malah tersenyum lebar. "Baik, tuanku," katanya tenang. "Tapi izinkan hamba mencoba dengan cara hamba sendiri." Keesokan hari, seluruh istana berkumpul di depan benteng. Raja duduk di singgasana kecil, para menteri berdiri di sampingnya, dan rakyat berkerumun ingin melihat Abu Nawas dipermalukan. Abu Nawas datang. Tanpa senjata. Tanpa pasukan. Tanpa tangga. Bahkan tanpa rencana yang terlihat masuk akal. Ia hanya membawa sebuah kantong kecil. Para menteri berbisik-bisik. Mungkin itu kantong ajaib? Atau jimat sakti? Atau abu-abu ilmu hitam? Abu Nawas berdiri di depan pintu benteng yang besar dan berat. Ia mengetuknya pelan. Tok, tok, tok. Semua terdiam. Tak lama kemudian, seorang penjaga muncul dari balik pintu kecil di samping benteng. "Apa maumu?" bentaknya. Abu Nawas tersenyum ramah. "Aku ingin masuk." Penjaga tertawa. "Tidak mungkin. Ini benteng tak tertembus." Abu Nawas mengangguk.
Kalau begitu, katanya, tolong sampaikan pada komandanmu, aku membawa makanan gratis. Mata penjaga berbinar. Makanan? Tak lama kemudian, pintu kecil itu dibuka lebih lebar, dan Abu Nawas langsung melangkah masuk. Teriakan terdengar dari dalam. "Hei! Siapa yang mengizinkan orang ini masuk? Tutup pintunya. Kenapa dia sudah di dalam?" Beberapa saat kemudian, Abu Nawas keluar lagi dengan santai, sambil membersihkan tangannya. "Sudah," katanya. Raja melompat berdiri. "Apa maksudmu sudah?" Abu Nawas tersenyum polos. "Hamba sudah masuk ke dalam benteng dan keluar lagi dengan selamat." Para menteri ribut. "Itu tidak sah. Dia masuk lewat pintu kecil. Bentengnya masih utuh." Abu Nawas menatap raja. "Tuanku tidak mengatakan harus merusak dinding, bukan? Tuanku hanya berkata, menembus benteng." Raja terdiam. Namun Abu Nawas belum selesai. "Tuanku," katanya, "izinkan hamba menunjukkan sesuatu." Ia meminta penjaga membuka pintu besar benteng. Dengan ragu, mereka melakukannya. Abu Nawas selalu menunjuk ke dalam. Benteng ini kuat, tapi manusia di dalamnya lemah. Ia menjelaskan. Penjaga mudah tergoda makanan. Komandan mudah percaya. Menteri hanya sibuk memuji. Tidak ada yang berpikir kritis. Benteng setebal apapun, kata Abu Nawas, akan runtuh bila yang menjaganya lalai. Semua terdiam. Raja menunduk. Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas," katanya, "kau memang tidak pernah kehabisan akal." Sebagai hadiah, Abu Nawas benar-benar diberi emas. Namun Abu Nawas berkata, "Hamba hanya ingin satu hal, tuanku." "Apa itu?" "Jangan pernah membangun benteng untuk menutupi kelemahan manusia. Bangunlah akal, kejujuran, dan kewaspadaan." Raja mengangguk. Sementara para menteri pura-pura mengangguk sambil berharap tidak ikut disindir lagi. Dan Abu Nawas pulang dengan senyum puas, meninggalkan benteng megah yang akhirnya tak terasa sesakti namanya. Pesan moral. Benteng terkuat bukanlah yang terbuat dari batu dan besi, melainkan akal sehat, kewaspadaan, dan kejujuran manusia. Kecerdikan sederhana bisa menembus pertahanan paling megah, jika yang menjaganya terlena oleh kesombongan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.